Ustadz Besar Dr. Kainama, S3, tamatan dari Israel dan Belanda berkata, saya sudah jelaskan bahwa saya tidak pernah korek-korek Alkitab. Kau Kainama tidak pernah korek-korek Alkitab. Oh, jadi siapa dong ini yang di video ini yang lagi-lagi mengorek-ngorek Alkitab ini? Keluaran spasi 34 spasi 6 enter aja udah. Versi paralel klik. Oh, ini kok menampilkan ayat Bible? No, ini bukan ayat Bible. Ini ayat dari kitab yang paling tua, cuma sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Oh, ayat dari yang paling tua diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Itu bukan Bible, itu bukan Alkitab menurut otak Kainama. Emang itu kitabmu? Wake up, bangun, sadar. Emang itu kitabmu? Ya iyalah. Kitab orang Yahudi itu bukan kitab kami. Juga bukan kitab orang Yahudi. Menurut Al-Quran, itu adalah kitab Tuhan itu sendiri. Mari kita baca Al-Quran. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat. Jadi kitab orang Yahudi itu adalah kitab Taurat. Biar kamu tahu Kainama. Melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya. Jadi kitab Taurat itu, kitab orang Yahudi itu adalah kitab Allah. Seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Jadi kitab yang lama itu yang kamu bilang yang paling tua itu adalah kitab Allah. Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya. Mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Ya. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab Allah. Jadi kitab orang Yahudi itu adalah kitab Allah. Yang walaupun itu kitab Allah, semua orang bisa baca. Yesus sendiri pun itu yang dipakai zaman dahulu kala. Jadi kami orang Kristen mengikuti itu. Mengikuti Yesus. Menggunakan dan meyakini kebenaran kitab Allah itu. Begitu ya, Dr. Kainama ya? Islam tidak punya hak untuk korek-korek kitab kami. Hey, come on, kau yang tidak punya hak. Kainama. Kenapa kamu terlalu bodoh, Kainama? Tidak pernah orang Kristen melarang baca kitab itu, tidak pernah. Kitab itu diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia untuk dibaca oleh manusia. Semua orang berhak membaca itu. Kamu juga berhak. Semua orang berhak membaca itu, Kainama. Jangan kamu terlalu bodoh, Kainama. Kami ini orang Kristen, Tuhannya Yod-Heh-Vav-Heh. Heh. Nanti kamu dapat orang Yahudi paling marah kamu. Orang Kristen Katolik main pakai Yod-Heh-Vav-Heh sembarangan. Mereka aja orang Yahudi bilangnya Hashem, Adonai, nggak berani karena terlalu suci itu. Kamu orang ini bilang orang berkaca. Begitu. Kainama. Dokter. Ustadz ngomongnya kayak begitu. Asal ngomong aja ngawur kamu kayak nama. Orang Yahudi mana yang memarahi kami, mengatakan Tuhan kami itu Yahweh itu? . Yesus itu orang Yahudi.
Itu panutan kami. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Tidak marah kepada kami. Tapi orang yang anti Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, ya marah memang. Namanya antinya. Jadi bukan semua orang Yahudi yang marah kepada kami, mengaku-ngaku Tuhan mereka itu Tuhan kami. Yesus itu kan orang Yahudi. Paulus kan orang Yahudi. Jangan terlalu goblok lah, jangan terlalu tolol kamu Kainama. Kenapa kamu terlalu tolol begitu Kainama? Apakah kamu gak tahu murid-murid Yesus orang Yahudi? Paulus itu orang Yahudi. Kau dipanggil apa sama Yahudi? Aboda Zahra. Pengikut Otoish. Pengikut Den Pandira. Kau marah, coba sana. Coba kau ngomong sama orang Yahudi sana. Kau bawa ayat-ayatmu sana. Aduh, Kainama. Kamu itu dokter, kok setolol itu, kok sebodoh itu, Kainama. Kok semakin bodoh, semakin tolol. Ya iyalah, orang yang benci kepada Yesus, benci kepada kami. Yesus itu orang Yahudi. Murid-murid Yesus orang Yahudi. Paulus orang Yahudi. Tidak mungkin benci kepada kami, karena kami pengikut mereka. Yang benci kepada Yesus adalah orang Yahudi. Yang membunuh Yesus adalah orang Yahudi. Jadi orang-orang yang membunuh Yesus itulah yang benci kepada kami, yang tidak suka kepada kami. Di mana sih otakmu itu Kainama? Bukan semua orang Yahudi yang benci kepada kami. Orang Yahudi yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu sama dengan kami, tidak mungkin membenci kami. Sama. Tapi orang Yahudi yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, itu yang benci kepada kami. Yang membunuh Yesus itu yang benci kepada kami. Goblok. Kau yang tidak punya hak. Loh, kok kami yang tidak punya hak? Ya Tuhan kami itu ya Tuhan orang Yahudi. Ya walaupun memang ada orang Yahudi yang membantah. Tapi Yesus kan orang Yahudi. Paulus kan orang Yahudi. Ya Tuhan orang Yahudi yang pengikut Yesus, pengikut Yahudi, pengikut Paulus, dan pengikut rasul-rasul itu, dan pengikut murid-murid Yesus. Ya sama Tuhan kami. Ya Tuhan kami, Tuhan orang Yahudi. Tuhanmu yang mungkin tidak sama. Coba kita cek ya. Coba, apakah Tuhanmu adalah Tuhan orang Yahudi? Mari kita tanya Al-Quranmu ya. Coba kita tanya Al-Quranmu dulu. Apakah Tuhanmu itu adalah Tuhan orang Yahudi? Kainama. Kau merasa berhak mengorek-ngorek kitab orang Yahudi mungkin karena Al-Quran mengatakan bahwa Allah Muhammad atau Allahmu adalah orang Yahudi. Itu mungkin kamu baca Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 139. Yang bunyinya, terjemahannya begini. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Nah, ini mungkin kamu baca. Bagi kami, amalan kami, dan bagi kamu, amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Juga di Quran surat 3 Ali Imran ayat 68, katakanlah, hai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa Allah hanya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhannya Muhammad. Jadi kamu ikut-ikutan. Coba kita cek, apakah Al-Quran benar, apakah perkataan Allah itu benar. Ini kita ikutin dulu. Benarkah itu? Ya jelas tidak, karena Allah Al-Quran atau Allahmu
Bukanlah orang Yahudi, Allah orang Yahudi, bukan. Karena Allah Al-Quran atau Allahmu menciptakan manusia di surga. Kita lihat di surat Al-Baqarah ya, ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah Al-Quran, Allahmu itu menciptakan Adam di surga. Jadi beda. Sedangkan Allahnya Alkitab atau Allahnya orang Yahudi menciptakan manusia di bumi. Kita baca Kejadian 2. Ya, ini yang terjemahan tadi yang kamu baca-baca tadi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawa. 4 tempat emas ada. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Jadi inilah bekas-bekas tempat Adam dulu ditempatkan. Itu bekas Taman Eden itu yang di Irak sana. Yang ada sungai Tigris, yang ada sungai apa tadi? Sungai namanya Pison, sungai Pison ya. Itu di Irak sana ini, ya. Di Irak. Di Gihon juga di Irak sana, Tanahku juga di Irak sana. Nama Tigris juga di Irak sana, sampai sekarang masih ada. Itu buktinya bahwa Adam itu diciptakan di dunia ini, bukan di surga, diciptakan oleh Tuhan. Ini orang Yahudi. Artinya Adam yang di Al-Quran itu bukan Adam yang di orang Yahudi punya. Beda itu, karena penciptanya, tempat penciptanya beda tempat. Tuhannya pun pasti beda, ya, tidak sama. Jadi Allah Yahudi menciptakan bumi sangat baik, ya, menumbuhkan tanaman yang baik, penuh dengan makanan makhluk hidup yang hidup di bumi. Tidak ada gempa, tidak ada longsor, tidak ada tsunami yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Menciptakan manusia amat baik. Ini Tuhannya orang Yahudi ini. Amat baik maksudnya manusia diciptakan tahan hidup kekal tiada akhir. Tidak menderita susah, tidak menderita sakit, dan tidak akan mati sampai kapanpun. Itulah manusia diciptakan oleh Tuhannya orang Yahudi. Itu kita baca di Kejadian 1 ayat 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sedangkan Al-Quran menciptakan bumi sangat buruk. Ada gempa, ada tanah longsor, ada tsunami yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang hidup di bumi. Allahmu atau Allah Al-Quran menciptakan manusia dengan umur yang terbatas, menderita susah, sakit dan mati. Allah Yahudi sangat mengasihi manusia Adam yang berdosa, mau mencari Adam dan Hawa yang sembunyi ketakutan karena melanggar perintah Allah orang Yahudi. Sedangkan Allah Al-Quran, Allahmu itu membiarkan Adam berusaha sendiri susah payah mencari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun. Al-Quran berkata bahwa Allah Al-Quran atau Allahmu itu bertujuan untuk memenuhi neraka jahanam. Mari kita baca. Ya. Allah firman di surat As-Sajdah 13. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allahmu itu menciptakan neraka ya supaya dipenuhi oleh jin dan manusia. Ayat Hud ayat 119. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Tuhan orang Yahudi tidak seperti itu sifatnya. Allah Al-Quran memastikan bahwa neraka harus penuh. Tuhanmu itu memastikan bahwa neraka harus penuh. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi tidak. Tidak ada seperti itu. Tidak. Quran surat 1 ayat 85. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu. Jadi kamu, jenis manusia lah maksudnya.
dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semua kesemuanya. Lalu Allah Al-Quran memeriksa apakah neraka sudah penuh atau belum dengan bertanya. Ini sudah diperiksa oleh Allah ini neraka ini. Jadi Tuhan orang Yahudi tidak pernah membuat neraka seperti itu. Kita baca surat Qur'an 50 ayat 30. Kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan? Nah, itu masih menantang. Neraka itu masih menantang, masih meminta manusia supaya penuh di dalam neraka. Masih kurang. Ternyata karena belum penuh, ya. Maka untuk memenuhinya Allah Al-Qur'an atau Allahmu itu menipu manusia. Ditipunya manusia supaya ada bahan-bahan dimasukkan kepada neraka orang-orang berdosa, ya. Supaya manusia berdosa ditipulah. Kita baca di surat 4 An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Jadi ketika orang Yahudi yang jahat itu, yang tidak percaya kepada Yesus, mau membunuh Yesus, membunuh Isa, langsung digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya. Digantikan. Nah, supaya apa? Supaya banyak orang tertipu pembahasan. Yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Disalibkan oleh orang Yahudi. Pertanyaan, apa salah orang yang diserupakan itu? Nah, ada orang yang diserupakan kan, serupa dengan Yesus. Kenapa harus diadakan orang yang serupa dengan Isa? Kenapa? Nah, sesungguhnya tujuan orang Yahudi hanya untuk menyalibkan Isa, bukan untuk menyalibkan orang lain. Dan mereka sangat yakin bahwa yang mereka salibkan itu adalah Isa. Padahal sebenarnya bukan Isa yang mereka salibkan. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Artinya mereka tertipu. Siapa yang menipu? Ini kita cari. Mereka kan tertipu. Yang mau mereka salibkan adalah Isa aslinya. Tapi mereka menyalibkan orang yang bukan Isa. Dia pikir itu Isa aslinya, padahal bukan. Nah, siapa yang menipu mereka? Jawabnya adalah ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Jadi sangat jelas kisah ini mengatakan bahwa Allah lah yang menipu mereka. Allahnya Al-Quran itu, Allahmu itu menipu orang Yahudi itu. Jadi Allah orang Yahudi tidak pernah menipu seperti itu. Tidak pernah. Jadi beda. Jadi Tuhannya orang Yahudi bukan Tuhanmu. Jangan kamu bangga. Jangan kamu ngetawa. Ya, ini kamu suka ngetawain orang Kristen, ngetawain orang Katolik. Nah, terlanjut. Sorry. Nah, jadi di sini dikatakan. Jadi sangat jelas kisah ini mengatakan bahwa Allah lah yang menipu orang Yahudi itu. Al-Quran berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah Allah yang maha kuasa. Itu bisa kita baca di Quran surat 5 Al-Maidah ayat 17. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka sesungguhnya bisa saja Allah menyelamatkan Isa tanpa ada orang yang menggantikan Isa untuk disalibkan. Tetapi pertanyaannya, kenapa harus diadakan orang seperti Isa untuk mereka salibkan? Kenapa? Jawabnya adalah agar banyak orang yang tertipu untuk memenuhi neraka jahanam. Jadi banyaklah orang tertipu. Sesungguhnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa penipuan itu? Ada maksudnya. Agar kau kan Yama bisa menghindari Allah Subhanahu wa ta'ala penipu itu. Tapi kamu justru mengikuti Allah penipu. Kalau saya tidak mau, udah ketahuan begitu menipu, ngapain ikut-ikut penipu? Nah, masakan kita percaya dengan mengikuti penipu? Nah, tipuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhasil, sangat berhasil. Kayak nama berhasil. Buktinya apa? Buktinya mereka menyangka bahwa yang mereka salibkan itu adalah Isa, padahal bukan. Tipuan Allah, SBT, Tuhan Allahmu itu sangat berhasil. Lihat, ibunya Isa itu, saudara-saudaranya, dan para pengikutnya, menangis dan menguburkan mayat yang mereka yakini adalah mayat Isa, padahal sesungguhnya bukan. Itu bukan mayatnya.
Bukan itu saja yang tertipu. Selama 2000 tahun, 2000-an tahun lebih, sudah miliaran manusia menjadi Kristen karena mereka tertipu. Mereka yakin bahwa Isa telah mati di salib dan telah bangkit kembali. Padahal sebenarnya tidak. Nah, rencananya Allah SWT, orang Kristen inilah nanti memenuhi neraka. Kan Nasrani dan Kristen itu bukan agama yang benar. Islam lah yang selamat nanti ke surga. Menurut Allahmu, menurut kamu juga kan. Jadi makanya Allah menciptakan suatu agama baru dengan cara apa? Menipu supaya banyak jadi orang Kristen. Kalau tidak ada Yesus tersalib, tidak akan ada orang Kristen. Kalau tidak ada penipuan, Kristen tidak ada. Jadi supaya ada Kristen yang bakal jadi untuk dibakar di neraka, ya dibuatlah seperti tertipu. Jadi Tuhan itu sangat berhasil. Tuhan orang Yahudi bukan penipu dan tidak berkeinginan untuk memenuhi neraka dengan manusia dan jin. Jadi beda, sifatnya beda. Sifatnya Tuhanmu itu dan sifatnya Tuhan orang Yahudi itu sangat beda. Jangan kamu bangga merasa kamu itu Tuhanmu. Tidak, beda itu. Artinya bahwa Tuhan orang Yahudi bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala-mu itu. Dengan demikian kau tidak berhak mengorek-ngorek kitab orang Yahudi sebetulnya. Kamu aja yang sok-sok mengorek-ngorek kitab orang Yahudi, mengorek-ngorek kitab kami. Kamu bilang tidak ngorek-ngorek, padahal kamu korek-korek juga. Bagaimana tuh kamu? Kayak nama dokter kamu. Aduh, sayang doktermu itu kayak nama. Sayang, kamu lagi ustadz. Jadi menipu banyak orang. Janganlah begitu kayak nama. Bertobatlah kamu ya, kayak nama. Kayak nama itu monolog, nggak berani dialog. Kenapa harus kayak nama? Kau ajak Rabai Tobias Singer itu dialog coba. Hah? Yang punya kitab itu. Ajak dialog itu, marah-marah antua itu. Marah-marah yang mulia Rabai Tobias Singer, coba berani nggak? Bukan saya ngadu-ngaduin, enggak. Tapi kenapa sih kayak nama terus dimarah-marah? Apa kamu lupa kayak nama? Waktu saya datang di masjid mana itu? Di Moab Center sana, di kota apa? Kamu tidak kasih kesempatan ngomong sama kamu. Kamu aja ngomong terus sampai saya terdiam-diam. Nggak bisa ngomong saya. Memang kamu tidak bisa dialog kok. Buktinya kan sudah datang. Masa kamu nggak ingat dengan saya? Ingat nggak waktu saya datang ke tempatmu itu? Di Moab Center sana itu, di kota apa itu? Kamu kan di situ datang. Saya datang menempat. 2 kali saya ketemu dengan kamu. 2 kali saya nggak bisa ngomong. Kamu itu masa lupa? Ya memang kamu nggak bisa dialog. Ya. Saya itu bukan marah. Cuma memberitahukan kamu. Karena mulutmu itu tidak benar. Aku sayang kamu. Aku hormat kamu. Tidak marah-marah. Cuma memberitahukan, menunjukkan kebodohanmu kayak nama. Saya tidak menghina kamu. Tidak. Tidak menista kamu. Tidak. Cuma menunjukkan ketololanmu kayak nama. Kami ini, saya sama Bung Ade itu hormat, memuliakan dan sayang. Tidak pernah menghina, tidak pernah menistakan. Dan kami bukan cuma ngomong, kami bukan cuma ucapkan, kami do something. Gitu loh. Dengan cara memanggil kamu semua itu dengan kata-kata saudaraku, saudaraku terkasih, saudaraku sayang, Kristen dan Katolik. Kami juga lebih dari do something. Lebih dari do something. Kami selalu ngomong kalau menyebut nama teman Islam itu saudara kita, saudara tetangga kita. Kami hormat, kami sayang juga. Bukan kamu aja kayak nama, bukan. Kami tidak pernah menista kamu kayak nama, tidak. Kami sayang, kami hormat, kami do something juga. Jangan kamu pikir hanya kamu do something. Cuma mulutmu menyakitkan orang Kristen. Memang kamu hormat. Do somethingnya hanya mengucapkan hormat. Itu do somethingnya. Tapi mulutmu itu yang kurang ajar. Ya. Jadi kamu nggak rasa walaupun do something tidak hormat. Ya hormat di mulut saja. Tapi ucapanmu itu, masa kamu nggak sadar di situ? Ucapanmu menyakitkan, menista. Kamu dokter masa nggak tahu?
Ya, jadi saya juga tidak menghina kamu. Saya juga hormat kamu. Aku sayang kamu. Aku cinta kamu. Kayak nama cinta juga. Aku cinta. Cuma saya menunjukkan ketololanmu kayak nama. Marah. Jangan marah, maaf ya. Jangan marah. Tidak kan nama. Saya tidak marah. Saya tidak marah. Saya hanya menunjukkan ketololanmu saja. Saya hormat kamu. Aku sayang kamu kayak nama. Saya tidak marah. Yakinlah saya tidak marah.